Baiklah, di sini saya Jeffrey akan menjelaskan tentang tata cara memasuki ruang server yang ngambil dari referensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Yang pertama itu ada kualifikasi pelaksanaan dari Kasi dan Kabit, memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Yang kedua, penanggung jawab ruang server, memiliki kemampuan teknis yang baik, memiliki pemahaman terhadap proses akses ruang server. Perlengkapan apa saja yang bakal menjadi persetujuan untuk masuk ke ruang server? Di antaranya ada formulir permintaan akses ruang server, formulir daftar akses ruang server, 3. Formulir review akses ruang server, yang keempat formulir permintaan penghapusan akses ruang server. Peringatan, apabila proses ini tidak berjalan dengan baik, maka proses pemberian review dan penghapusan akses ruang server akan tidak optimal. Uraian prosedurnya, yang pertama, pemohon atau mengisi formulir permintaan akses ruang server. Sesudah mengajukan formulir, menunggu persetujuan dari Aptika atau Kabit Infrastruktur. Kalau udah di ACC, kemudian menerima disposisi dan meneruskan kepada Kasih Layanan Infrastruktur TIK. Kemudian melakukan verifikasi permintaan jenis akses. Jika disetujui, maka lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak, maka permintaan ditolak. Memberikan persetujuan hak akses ruang server, membuat akses berupa kartu akses, menginformasikan ke si pemohon, mencatat dan meneruskan ke pemohon, menerima informasi dan menggunakan hak akses. Menurut saya, kelebihan dari prosedur ini lebih aman karena melewati beberapa permintaan atau persetujuan dan diberikan kartu akses juga untuk masuk ke ruang servernya. Yang kedua, karyawan atau pengunjung yang mau berkunjung ke server itu memiliki tujuan yang jelas. Untuk kekurangannya, pengunjung yang masuk ke server tidak ditemani atau tidak dipandu, bisa membuat kebingungan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam mengakses ruang server karena banyak menunggu persetujuan. Udah, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Sony Suciadi akan menjelaskan sedikit mengenai SOP pada Kasih Keamanan Sistem Informasi e-Government Pemerintah Kota Cirebon. Jadi dari SOP ini mengambil referensi mengapa pentingnya SOP berdasarkan dasar hukum ini. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya. Nah, untuk kualifikasi pelaksana sendiri itu ada 3, yaitu Kepala Seksi Keamanan Informasi e-Government, ada Kepala LPSE, dan Pelaksana. Pelaksana ini dapat dikatakan sebagai admin sama koordinator keamanan. Nah, selanjutnya untuk peralatan yang dibutuhkan untuk mengakses ruang server, yaitu yang pertama identity card. Identity card ini dapat berupa KTP atau kartu identitas lainnya, rak penyimpanan server sama servernya itu sendiri. Nah, untuk keterkaitan SOP, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Penggunaan Informasi. Nah, di sini ada peringatan kenapa SOP itu harus ada sama harus dijalankan, yaitu bila server tidak dijaga dengan keamanannya dikhawatirkan akan terjadi kehilangan atau kerusakan yang berdampak pada terganggunya akses pelayanan penyelenggaraan sistem elektronik, pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Nah, di sini ada pendataan dan pencatatan. Yang pertama, pihak yang berkepentingan dengan server melakukan pelaporan ke petugas sebelum masuk ruangan server. Yang kedua, pencatatan identitas
pihak yang ingin mengakses ruangan server LPSE. Yang ketiga, apabila terjadi permasalahan akibat kunjungan tersebut dicatat dalam buku tersendiri untuk memperbedakan. Misal orang yang masuk itu nggak sengaja melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan server terganggu, itu dicatat lagi kasusnya dalam buku tersendiri untuk membedakan. Nah, di sini ada beberapa alur dari SOP-nya. Yang pertama, memastikan pengunjung melakukan pengisian form lengkap serta menyertakan tanda pengenal yang sah. Nah, untuk proses yang pertama itu dia ada di bagian administrasi. Untuk proses kedua, koordinator keamanan sistem informasi mengecek kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pengunjung. Kelengkapannya itu sendiri berupa KTP sama perangkat yang dibawa. Yang ketiga, kepala LPSE memverifikasi formulir dan menentukan apakah izin akses bisa diberikan atau tidak. Nah, di sini kepala LPSE yang menentukan apakah tamu atau pengunjung server itu diberikan hak akses atau enggak. Karena kan server kan agak restricted, tidak boleh orang basing-basing yang mengakses atau masuk. Yang keempat, koordinator keamanan informasi memastikan selama berada di ruang server, pengunjung harus senantiasa ditemani, diawasi oleh petugas. Hal ini bertujuan agar pengunjung yang masuk ruangan server itu tidak melakukan sesuatu yang di luar izin atau hak akses yang dapat berdampak buruk pada server. Misalnya tidak sengaja tersenggol kabel sampai putus, atau rusak, atau air minum nyampak, gitu. Nah, yang kelima, petugas administrasi memastikan formulir dilengkapi dengan daftar dan nomor seri perangkat yang dibawa jika ada, dan jam keluar, serta mengembalikan tanda pengenal yang didapat tadi pas langkah ketiga. Nah, guna tanda pengenal ini, jadi setiap masuk ruang server, pengunjung itu harus menukarkan KTP-nya tadi dengan ID card khusus. Jadi bisa dikatakan bakal lebih aman karena nggak bakal ada orang yang sembarangan masuk, karena kan setiap masuk ke servernya kita butuh ID card pakai terus. Nah, yang keenam, koordinator keamanan informasi melaporkan data hasil pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini setelah selesai, koordinator keamanannya harus melaporkan hasilnya. Melaporkannya itu ke nomor 7, kepala LPSE. Nah, selanjutnya, kepala LPSE tadi dengan form-form tadi yang sudah diisi, meminta bagian administrasi untuk mengarsipkan. Karena takutnya kan nanti suatu saat bakal butuh tuh datanya. Kalau mau dicek lagi siapa yang akses ruang server. Nah, dari beberapa yang tadi sudah dijelasin, dapat diambil beberapa kesimpulan sih tentang mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu dari SOP ini tersendiri lebih terperinci dan jelas, karena di bagian perlengkapannya disebutkan perlengkapan apa saja yang harus dibawa pengunjung saat mau memasuki ruang server, kayak KTP, identity card. Nah, yang kedua, keterangan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh unit pelaksana itu terperinci dengan baik. Jadi, pengunjung dapat lihat sendiri apakah prosedur yang dijalanin oleh unit itu udah sesuai belum sama SOP yang ada. Nah, yang ketiga, adanya batas waktu tiap tahapan, sehingga pengunjung itu dapat memperkirakan berapa sisa waktu yang masih ada pas kita masuk ruang server. Dengan adanya batas waktu ini juga, itu kesterilan ruang server dapat terjaga dengan baik, karena
kalau manusia kan itu kadang membawa kelembaban. Nah, kelembaban itu sendiri kan tidak terlalu bagus untuk ruang server. Jadi itulah makanya dibatasin untuk beberapa menit masuk dalam ruang server. Yang keempat, pada tiap kegiatan atau prosedur itu dijelaskan tujuannya sehingga mengurangi stigma negatif dari pengunjung yang mau datang ke ruangan server. Mengurangi stigma negatif itu misalnya kan prosedurnya ini panjang nih, kan kadang ada wong yang ngomong kok ribetnya sih. Nah, dengan adanya tujuan dari kegiatan itu wong bisa lihat oh tujuan ini penting loh untuk eh, prosedur ini penting loh karena misalnya eh, apa harus petugas tuh harus ngikutin terus karena tidak biar tidak ada masalah sama pengunjung tuh bisa tertib. Nah, itu beberapa untuk kelebihannya. Kekurangannya itu nggak ada pemeriksaan atau penitipan barang-barang yang boleh atau yang tidak boleh masuk di ruangan server. Jadi dari SOP tadi kita tidak ada tidak ada prosedur yang menyatakan bahwa sebelum masuk tuh barang-barang dititipin dulu loh, jangan sampai kaget barang-barang yang berdampak buruk bisa masuk ke ruangan server, misalnya botol minum. Ya siapa tahu kan botol minumnya kan jatuh atau kena di mesin server itu dan itu menyebabkan terganggu, apalagi misalnya tuh cak magnet yang kuat takutnya kan bisa berdampak buruk juga sama ruangan server. Sekian segitu aja yang dapat Sony jelasin. Sorry kalau ada kesalahan kata. Terima kasih.